Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Dry Blood yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Brian yang merupakan seorang pecandu obat-obatan terlarang sekaligus sering mabuk-mabukan. Brian dulunya memiliki seorang istri bernama Megan, namun karena kebiasaan Brian yang sering mengkonsumsi obat-obatan serta mabuk-mabukan membuat Megan menjadi muak padanya. Megan sudah berusaha menyuruh Brian untuk menghentikan kebiasaan buruknya itu, tapi tampaknya Brian tidak bisa berhenti dikarenakan dia yang sudah sangat ketergantungan terhadap obat-obatan dan minum-minuman keras. Oleh sebab itu, Megan pun lebih memilih untuk bercerai saja dengan Brian karena Brian tidak pernah mau memperbaiki kebiasaan buruknya. Setelah bercerai, Brian memutuskan untuk pergi ke sebuah kabin yang dimiliki olehnya dan mantan istrinya yaitu Megan yang terletak di daerah terpencil bernama White Deer Mountain. Sebelum pergi menuju kabinnya, Brian mulai menelpon satu-satunya teman yang masih berhubungan dengannya bernama Anna. Namun karena Anna tidak bisa dihubungi, Brian pun mulai mengirimkan pesan suara pada Anna. Karena saat ini Brian dalam keadaan yang sangat terpuruk, Brian pun meminta Anna untuk datang ke kabin miliknya. Brian meminta tolong pada Anna untuk membantunya menghilangkan kebiasaan buruknya. Setelah mengirimkan pesan suara tersebut, Brian segera berangkat menuju kabin. Sesampai di kabin, terlihat semua barang-barang tertutupi oleh kain yang menandakan bahwa kabin itu sudah lama tidak dihuni. Karena Brian kelaparan dan di sana tidak terdapat makanan, Brian pun memutuskan untuk pergi ke sebuah toko yang berada tak jauh dari kabin miliknya. Sesampai di toko tersebut, Brian membeli beberapa makanan dan segera membawanya pulang ke rumah. Salah seorang polisi bernama Paul bertanya pada Brian di mana Brian tinggal. Brian pun menjelaskan bahwa dirinya tinggal di sebuah kabin yang berada di dekat sini. Tapi tampaknya Paul tidak percaya dengan perkataan dari Brian dan oleh karena itu, Paul segera mengikuti Brian dari belakang. Sesampai di kabin, Brian pun sangat terkejut melihat polisi Paul yang telah mengikutinya dari belakang. Di kabin itu, tiba-tiba Anna menelpon Brian dan mengatakan bahwa Anna akan datang ke kabin dan melakukan liburan selama beberapa hari. Brian pun merasa sangat senang setelah mendengar Anna yang ingin datang kemari. Ketika Brian sedang membersihkan mobil, ia secara tidak sengaja menemukan obat terlarang dan karena Brian sudah kecanduan obat-obatan, dia pun langsung mengkonsumsinya. Aksinya tersebut diciduk langsung oleh Paul. Brian lebih memilih untuk menghiraukannya saja dan segera masuk ke dalam kabin. Setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut, Brian mulai merasa ngefly. Tak terasa hari sudah larut malam dan ketika Brian tersadar, ia mendengar suara-suara yang mengarah ke kamar mandi. Awalnya Brian mengira kalau itu adalah Anna, tapi setelah dicek, Brian sangat terkejut setelah melihat sosok hantu menyeramkan. Pagi pun tiba, Brian yang baru selesai mandi tiba-tiba dikejutkan dengan nada dari ponselnya yang berdering. Ketika diangkat, ternyata Anna sudah berada di daerah itu dan saat ini dia sedang berada di toko untuk membeli beberapa persediaan makanan. Dengan cepat, Brian pun pergi ke toko itu untuk menjemput Anna. Sesampai di toko, Brian pun merasa sangat senang dan berterima kasih pada Anna karena Anna sudah mau datang kemari. Setelah selesai membeli makanan, Brian mengajak Anna menuju mobilnya dan segera kembali ke kabin. Sesampai di kabin, Brian mulai bercerita pada Anna mengenai dirinya yang ingin sekali berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan berhenti meminum minuman keras. Ia sadar bahwa kebiasaan buruknya itu akan membuat kehidupannya menjadi hancur. Brian memberitahu Anna bahwa dirinya sudah berusaha untuk berhenti, tapi Brian tak kunjung berhasil. Jika Brian tidak mengkonsumsi obat-obatan dalam sehari saja, pikiran dan emosinya pasti sangat sulit untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, Brian sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Anna agar dirinya bisa menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut. Itu adalah salah satu alasan Brian mengundang Anna datang kemari. Pada awalnya, Anna pun merasa sedikit kesal pada Brian kenapa Brian mau berhenti sekarang setelah Brian sudah bercerai dengan Megan dulu. Brian mengatakan kalau dirinya ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mendengar hal itu, Anna pun dengan senang hati akan membantu Brian dalam menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut. Langkah awal yang harus Anna lakukan adalah menanyakan apakah Brian masih membawa obat terlarang atau tidak. Brian pun menjawab bahwa dirinya sudah tidak membawa satupun obat. Okay? I'm fucking scared. Pada malam harinya ketika Brian tertidur, tiba-tiba ia terbangun setelah mendengar suara-suara dari arah dapur. Ketika Brian mengeceknya, ia sangat terkejut melihat sosok mengerikan berada di dapur. Oleh sebab itu, Brian bergegas pergi menuju kamar Anna. Kemudian Anna pun menenangkan Brian yang merasa sangat ketakutan.
Anna meyakinkan Brian bahwa Brian hanya menghayal melihat makhluk menyeramkan dikarenakan Brian yang tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di sini pikiran dan akal sehat Brian akan diuji ketika Brian tidak mengkonsumsi obat-obatan. Karena Brian merasa ketakutan, ia pun meminta izin pada Anna agar mengizinkannya untuk tidur bersama dengan Anna. Anna pun setuju dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Keesokan paginya, Brian menunjukkan pada Anna sebuah pisau dengan pita yang terikat pada pisau tersebut. Brian pun sangat takut jika dirinya lah yang memainkan pisau itu tanpa ia sadari. Brian pun merasa jika dirinya berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka dirinya akan sering mengalami halusinasi. Anna pun langsung membuang pisau itu di tempat sampah dan mulai mengajak Brian untuk makan bersama. Ketika Anna menyiapkan makanan, Brian melihat Paul yang sedang berada di depan kabin. Merasa sangat kesal pada Paul yang mencoba mengganggu privasinya, Brian pun langsung mengusir Paul dari tempat tersebut. Sebelum pergi dari tempat itu, Paul pun sedikit menyinggung Brian yang kecanduan obat-obatan karena sebelumnya Paul menciduk Brian sedang menggunakan obat-obatan. Mendengar hal tersebut membuat Brian menjadi kesal terhadap Paul yang berani-beraninya mengganggu kehidupannya. Setelah selesai makan, Brian mengajak Anna untuk berkeliling sejenak di sekitar kabin melihat-lihat pemandangan yang indah. Ketika sedang berkeliling, Brian sempat melihat sosok hantu anak kecil. Tak terasa, waktu sudah sore hari dan mereka bergegas kembali ke kabin. Saat berada di kabin, Brian merasa sangat kesal setelah menemukan kacamata milik Paul yang berada di dapur. Di sana, Brian merasa sangat muak karena Paul berani-beraninya masuk ke dalam kabin tanpa sepengetahuannya. Tanpa berlama-lama lagi, Brian segera menelpon 911 untuk memberitahukan polisi bernama Paul yang sudah mengganggu privasinya. Namun yang mengangkatnya adalah Paul, dan Paul malah meledek Brian akibat Brian yang suka mengkonsumsi obat-obatan. Sepertinya Paul ini tidak suka dengan Brian yang memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi obat terlarang. Karena diledek oleh Paul membuat emosi Brian menjadi tidak terkendali. Akibat emosinya yang tidak terkendali, Paul pergi ke bawah kabin dan dia secara tidak sengaja menemukan beberapa kantung plastik. Sebelum menemukan kantong plastik tersebut, Anna pun memanggil Brian dan Brian segera keluar dari dalam sana. Kemudian Brian pun berbohong pada Anna dengan mengatakan bahwa dirinya mendengar suara tikus di bawah sana. Mendengar hal itu, Anna segera membawa Brian masuk ke dalam kabin. Pada malam harinya, ketika Brian pergi ke kamar Anna, ia sempat melihat sosok menyeramkan yang membuat Brian menjadi ketakutan. Namun hantu tersebut sama sekali tidak bisa dilihat oleh Anna. Anna yang mengetahui jika Brian hanya berhalusinasi akibat beberapa hari tidak mengkonsumsi obat, mulai menenangkan Brian-nya dalam keadaan ketakutan. Brian pun sangat takut jika dirinya tak kunjung membaik setelah berhenti mengkonsumsi obat. Namun Anna meyakinkan Brian bahwa apapun penyakitnya pasti ada obatnya. Lalu Anna menyuruh Brian untuk beristirahat saja agar kondisi Brian menjadi lebih baik. Malam harinya Brian terbangun dari tidurnya dan kembali mengalami halusinasi. Halusinasinya semakin hari semakin parah, bahkan dirinya melihat hantu tanpa kepala. Oh, Jesus fucking Christ! Tentu hal tersebut membuatnya merasa ketakutan dan ia segera pergi mencari Anna yang sedang mandi. Di sana, Brian secara perlahan mulai mendekati Anna yang membuat Anna menjadi sedikit takut. Di sini sepertinya Brian kehilangan akal sehat dan ingin melecehkan Anna yang merupakan temannya sendiri. Hal tersebut membuat Anna menjadi tidak nyaman berada di dekat Brian. Oleh sebab itu, Anna pun berkeinginan untuk pergi saja dari kabin ini dan meninggalkan Brian sendirian. Setelah mendengar Anna yang ingin pergi meninggalkan Brian, membuat Brian pun menjadi bersedih karena Anna adalah satu-satunya teman Brian. Brian hanya membutuhkan bantuan Anna agar dirinya bisa sembuh. Namun Anna tidak yakin dengan kemampuan yang ia miliki dalam membantu Brian. Merasa sedikit kecewa, Brian pun segera keluar dari kamar mandi menuju lantai bawah. Di sana, Brian secara tidak sengaja menjatuhkan tempat sampah yang di dalamnya terdapat pisau yang sebelumnya dibuang oleh Anna. Selain pisau, Brian juga menemukan obat-obatan terlarang yang sebelumnya ia buang. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Brian untuk mengkonsumsi obat-obatan lagi. Kemudian Brian pun terbangun di pagi hari dan ia sama sekali tidak mengingat apa yang telah terjadi kemarin malam. Brian pun mencoba mencari Anna di sekitar kabin, namun dia tak kunjung menemukannya. Lalu Brian pun sempat mencium bau busuk dari bagasi mobilnya, dan ketika dicek, Brian sangat terkejut setelah melihat Anna yang sudah meninggal. Kemungkinan besar ketika Brian mengkonsumsi obat-obatan, ia tanpa sadar membunuh Anna dengan sadis. Aksinya tersebut diciduk langsung oleh Paul. Setelah melihat mayat Anna, Paul pun segera mengejar Brian untuk menangkapnya dan membawanya ke kantor polisi. Terjadilah aksi kejar-kejaran di dalam kabin hingga pada akhirnya ketika Paul lengah, kesempatan itu kemudian diambil oleh Brian untuk membunuh Paul. Setelah membunuhnya, Brian membawa mayat Anna menuju kamar mandi.
Setelah itu, Paul pergi ke toko sebentar untuk membeli beberapa makanan dan juga beberapa minuman keras. Brian pergi keluar seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ketika Brian sampai di kabin, ia malah mencari keberadaan dari Anna. Padahal sebelumnya Brian telah melihat Anna yang sudah meninggal. Bisa dipastikan bahwa Brian mengalami halusinasi parah dan juga gangguan pada pikirannya akibat terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan. Brian pun berusaha mencari Anna dan menemukan Anna yang sudah bersimbah darah berada di kamar mandi. Seketika Brian pun menjadi sangat bersedih setelah melihat Anna yang sudah meninggal. Brian pun mulai berjalan keluar kamar mandi dan kita akan diperlihatkan sebuah scene seminggu yang lalu yang memperlihatkan mantan istri Brian yaitu Megan yang datang ke kabin ini untuk mencari Brian. Walaupun Megan sudah menjadi mantan istri Brian, tapi Megan juga merasa khawatir dengan keadaan dari Brian yang terus-menerus mengkonsumsi obat-obatan. Megan datang ke kabin itu bersama dengan suami barunya yang bernama Todd dan anak perempuan Todd yang bernama Alicia. Ketika Brian melihat Megan bersama dengan Todd, membuat Brian merasa cemburu. Bahkan saat Megan bertemu dengan Brian, Megan malah merendahkan dan menghina Brian. Perkataan itulah yang membuat emosi Brian tidak bisa dikendalikan dan Brian dengan tega membunuh Megan, Todd, dan Alicia. There he is. Come on, come on. Oh, there. And me! And me on time! Kemudian mayat mereka bertiga diletakkan di bawah kabin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian scene akhir memperlihatkan Brian yang kembali ke kota mencoba menelpon Anna dan menyuruh Anna datang ke kabin untuk membantunya menghilangkan kecanduannya terhadap obat-obatan terlarang. Namun di sini tampaknya Brian belum sadar bahwa sebenarnya Anna telah tewas akibat dirinya sendiri. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.